Tes tes. Masuk, Pak. Jelas suara? Aman. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kita jumpa kembali di sore hari ini di perkuliahan jaringan komputer. Baik, sebelum pertemuan hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Gimana kabar? Udah cukup banyak ini yang bergabung kayaknya. Ya, seorang. Oke, langsung saja saya presensi dulu. Tanggal 4. Aldi Setiawan. Belum. Nurul Fauziah. Hadir, Pak. Hadir. Izin. Hadir, Pak. Suaranya lemes banget itu. Oh, lemes ini belum makan nih. Lagi enak badan. Tegar Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Hadir. Wendy Nur Hermansah. Hadir, Pak. Gista Rahguna Putri. Hadir, Pak. Oke. Kelas SI. Adinda Lutfia. Belum, Pak. Ahmad Ulin Nuha. Hadir, Pak. Hadir. Satria, Adrian Satria Karwim. Belum. Wahru Rohim. Hadir. Hadir. Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin. Belum. Muhammad Soleh. Hadir, Pak. Maaf, Pak. Lagi di jalan, Pak. Oh. Salsa Dwi Agustiana. Belum. Belum. Kelas TI. Abdallah Hutsaifi. Hadir, Pak. Hadir. Atta Esa. Hadir, Pak. Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Fadli Marcelo. Belum. Fajar. Hadir, Pak. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Muhammad Misbah. Raka Fadila. Reza Nur Arifin. Reza? Belum. Ridwan Prastya. Ridwan? Belum. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Rifki Alki Fauzan. Belum. Singgih Prastyo. Belum. Topan Firdaus. Belum. Dikit banget ini yang hadir yang kelas apa nih? TI. Ya.
Ridwan hadir, mic error. Oke. Baik, kita di 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang teknologi routing ya, baik itu routing statis ataupun routing dinamis yang mungkin pada kesempatan ini atau yang saya sampaikan itu sebenarnya masih dasar dari teknologi routing ya. Tapi dengan kita bisa memahami bahwa jaringan itu sebenarnya utamanya itu adalah fungsi routing tadi, yang mungkin nggak kita sadari ya, bahwa routing itulah yang menyebabkan kita bisa melakukan akses atau bisa berkomunikasi dengan internet. Karena satu-satunya alat yang bisa untuk menggabungkan 2 network yang berbeda itu adalah router. Jadi paling tidak teman-teman sudah bisa tahu dari fungsi-fungsi routing, kemudian pemanfaatnya routing itu seperti apa, paling enggak dasarnya sudah tahu. Kemudian saya juga sudah kemarin memberikan lab tentang static route. Nah, itu static route yang mungkin kalau kita berlangganan internet atau kita membangun sebuah jaringan yang menggunakan router, pasti minimal kita pasti menggunakan static route. Nah, kalau kita berlangganan internet ya, contohnya itu pasti, itu nggak pasti menggunakan routing atau static route. Nah, mungkin dengan model yang berbeda karena static route itu ada juga yang disebutnya ada forward routing atau default route. Nah, itu juga sebenarnya sama aja, itu juga kita melakukan konfigurasi network menggunakan static routing. Nah, kalau default route itu kan kita hanya mendeklarasikan network 00 ya, network 00 itu direpresentasikan bahwa semua destination yang berada yang mau kita akses itu akan dilewatkan ke next hop-nya. Jadi apapun yang akan melewati router dia akan dilewatkan ke next hop-nya. Next hop-nya itu adalah IP router setelahnya ya. Itu bisa dianggap sebagai next hop atau gateway-nya dari si router itu sendiri. Nah, itu fungsi dari default route atau salah satu fungsi dari static routing. Nah, untuk dynamic routing itu kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa untuk network yang kelasnya besar ya, kelasnya besar dengan mempunyai banyak banyak router di internalnya, maksudnya di suatu organisasi atau suatu perusahaan itu mengelola banyak sekali router, mungkin lebih dari 10 router. Itu dia menggunakan dynamic routing untuk routing antar routernya. Karena kalau menggunakan static routing akan sangat memakan memakan waktu dan tenaga ya. Kita harus benar-benar cek network tujuannya satu persatu, dan itu akan menyusahkan sysadmin-nya kalau kita masih menggunakan static routing. Nah, kemarin minimal 4 router aja mungkin kita sudah agak lumayan butuh effort ya untuk kita harus mengenali semua network tujuan. Nah, bayangkan kalau itu jaringannya skopnya lebih besar lagi, kita harus mengenalkan seluruh network ke dalam yang terhubung ke router. Itu. Kemudian, iya tugas sudah pada dikumpulin. Saya coba cek dulu. LMS.
Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tentang switching ya. Jadi kalau di OSI layer yang kita pelajari di awal-awal dulu itu ada 7 layer ya. Ada apa itu? Upper layer untuk layer-layer di atas dan ada yang di bawah layer 1, 2, 3 sampai 4 ya. Nah, layer 1 itu adalah layer layer fisikal Application. ya, fisikal. Nah, kalau membaca layer itu dimulai dari paling bawah. Jadi bawah itu nilainya 1 sampai 7. Layer paling atas itu adalah layer aplikasi. Layer paling bawah atau layer nomor 1 adalah layer fisik atau layer physical layer. Kemudian layer 2 adalah layer data link, kemudian layer 3 adalah layer network. Nah, di routing atau di IP itu perangkat-perangkat yang masuk itu adalah berada di layer network. Router contohnya itu berada di layer network. Kemudian yang di layer 2 kemarin adalah perangkat-perangkat yang fungsinya sebagai konsentrator atau switch ya. Nah, kalau di layer 1 mungkin switch-nya masih switch hub. Jadi dia hanya melewatkan sinyal listrik saja. Nah, perangkat switch dan perangkat hub itu berbeda ya. Walaupun bentuknya secara fisik atau secara tampilannya itu sama aja. Fungsinya adalah sebagai konsentrator ya. Misalkan kita membangun jaringan dalam satu ruangan atau lab ya, misalkan labnya itu terdiri dari 20 komputer. Nah, dari router biasanya kita sambungkan ke switch. Nah, switch itulah yang nanti membagi ke seluruh PC yang ada di lab tersebut. Nah, kita membutuhkan switch itu. Nah, tadi saya sampaikan yang berada di layer data link adalah switch ya, switch layer 2, biasanya switch layer 2. Sebutannya switch layer 2. Bahwa switch itu bedanya dengan hub adalah switch-nya bisa di-manage. Itu. Di-manage itu artinya kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang berada di switch layer 2 tersebut. Oke, mungkin hari ini kita akan melanjutkan teori. Nanti kalau misalkan masih ada waktu yang cukup, kita bisa lanjutkan ke praktikum. Baik, kita masuk ke switching ya. Nah, switch adalah jenis komponen perangkat jaringan komputer sekaligus sebagai penghubung atau hub dalam rangka membentuk jaringan komputer yang jauh lebih besar. Jadi kita bisa membuat jaringannya menjadi lebih besar itu dengan menggunakan switch atau hub. Switch bekerja jauh lebih terarah, efisien sekaligus langsung kepada alamat tujuan. Hal ini berlaku baik dalam upaya pertukaran data atau pemrosesannya hingga pengiriman. Jadi apa itu? Kalau di perangkat switch itu dia langsung bisa mengetahui destinasinya. Misalnya dari kalau kita punya kalau kita punya jaringan ya, misalkan dari komputer A itu mau menuju komputer B, dia melewati perangkat switch. Nah, itu di si switch itu sudah tahu bahwa tujuannya dari A mau ke B. Jadi dia tidak perlu menanyakan ke semua perangkat yang terhubung ke dalam switch. Nah, itu kalau switch dia sudah tahu karena dia sudah ada tabel ARP-nya di situ. Jadi misalnya dari A mau ke B, dia melewati switch, si switch nanti sudah tahu dia akan langsung memforward paketnya ke si B. Nah, berbeda dengan perangkat hub ya. Misalkan dari A ke B, kalau dia melewati perangkat hub, itu dia akan di-forward ke seluruh anggota jaringannya. Misalkan jaringannya terdiri dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, dia akan forward ke semuanya. Nah, karena hub sendiri itu sebenarnya berada di layer 1 atau di physical layer.
Dia hanya memforward sinyal-sinyal listrik. Gitu. Kemudian switch mampu melakukan deteksi terkait dengan tujuan data. Itu tadi ya, destination-nya ke mana, nanti dia sudah bisa langsung tahu, nggak perlu di-forward ke seluruh anggota jaringan. Hal ini memungkinkan terjadinya pencegahan terjadi tabrakan ketika data tengah dikirim. Jadi kalau di lalu lintas jaringan itu ada namanya collision-nya atau tabrakan. Jadi pada saat semua host itu saling mengirimkan data secara bersamaan, nah itu bisa terjadi yang namanya collision atau tabrakan. Jadi datanya jadi rusak atau tidak terkirim. Nah, jika dilihat berdasarkan sistem keamanan, hub tidak memiliki pemeriksaan data yang sudah dikirim. Jadi karena dia hanya memforward saja, nah itu rentan terjadi collision tadi atau tabrakan. Jadi kalau semuanya saling mengirimkan paket data dalam waktu yang sangat cepat, nah bisa terjadi collision tadi atau rentan terjadi tabrakan. Jadi kita harus mengirimkan ulang kalau misalkan itu datanya berbasis TCP. Itu tadi ya. Perbedaan antara switch dan hub. Kalau kita lihat dari segi harganya juga berbeda ya. Kalau kita bisa searching harga switch atau hub itu pasti berbeda karena fitur dan penggunaannya yang juga tadi berbeda. Switch akan menerima data yang berasal dari perangkat lain dengan syarat harus terkoneksi sebelumnya. Nantinya switch akan melakukan deteksi serta mencocokkan alamat MAC perangkat tujuan. Jadi di switch itu dia sudah memiliki daftar MAC address atau daftar ARP ya, Address Resolution Protocol. Nah itu berisi tentang MAC address yang terhubung dengan dirinya. Nah makanya itu pada saat tadi di dalam satu jaringan itu saling berkomunikasi, dia sudah bisa langsung mengetahui tujuannya ke sana gitu. Kemudian switch akan mengerjakan logika sambungan dengan port yang sudah terhubung dengan suatu perangkat tujuan. Berikutnya data yang dikirim hanya akan diterima oleh port tujuan. Jadi dia nggak akan di-forward ke seluruh host yang terhubung di dalam switch atau dalam hub. Nah, kemudian fungsi dari switch atau fungsi switching. Switch mempunyai fungsi umum sebagai suatu konsentrator yang dapat menerima serta membagikan data antara sejumlah perangkat komputer. Di samping itu, ada sejumlah fungsi switch sebagai berikut. Jadi kalau fungsi umum yang kita bisa lihat ya, fungsi umum yang bisa kita lihat atau sering dipakai itu adalah sebagai konsentrator atau membagikan data ke semua perangkat komputer. Kita bisa memperbanyak jaringan tergantung dari kebutuhan kita. Nah, tapi ya hati-hati kalau misalnya kita mau menambah jaringan, misalkan satu organisasi kita hanya nyambung switch aja, apalagi dia memakai perangkatnya itu menggunakan hub. Nah, misalkan ada satu kendala si satu perangkat itu terjadi kerusakan atau terjadi looping, nah itu semua yang terhubung ke jaringan itu akan terganggu. Bahkan bisa sampai down ya semuanya karena kalau kita asumsikan bahwa jaringannya itu menggunakan port fast Ethernet misalnya 100 Mbps ya, itu nanti trafiknya akan dipenuhi oleh trafik yang trafik looping itu. Jadi karena sudah penuh, ibaratnya kalau kita ibaratkan sebagai jalan itu sudah macet duluan, jalannya itu sudah penuh, macet, karena saking banyaknya mobil yang lewat, nah itu kita ibaratkan traffic looping itu tadi. Nah itu yang traffic yang memang benar-benar kita mau lewat untuk tujuan yang penting, untuk saling berkomunikasi, jadi nggak bisa lewat. Nah seperti itu. Yang pertama tadi tujuan dari switch ya, itu adalah looping avoidance atau
Looping adalah perputaran data yang terjadi pada port switch saja. Switch dapat digunakan untuk mencegah terjadinya looping saat penerimaan data tidak diketahui tujuannya. Jadi switch ini atau switch layer 2 itu bisa juga mencegah terjadinya looping. Atau misalkan terjadi gangguan atau terjadi masalah itu hanya akan terjadi pada yang berada dalam satu jaringan saja, karena switch layer 2 itu bisa membagi menjadi banyak network ya. Jadi kalau misalnya terjadi masalah hanya di satu tempat saja, enggak keseluruhan yang terhubung ke switch. Kemudian meneruskan paket data frame. Switch juga bisa digunakan untuk melakukan penyaringan serta meneruskan data frame ke alamat yang dituju. Di samping ke alamat tujuan, penerusan data frame juga akan diteruskan ke alamat MAC serta port tertentu. Jadi dia bisa meneruskan ke alamat MAC tujuannya. Karena tadi ya sudah ada database ARP tadi. Kemudian address learning. Fungsi address learning dari switch maksudnya adalah untuk melakukan pencatatan alamat MAC antar perangkat jaringan yang tengah terkoneksi. Ketika switch sedang menerima data, maka akan melakukan pencatatan MAC address, pengiriman, serta mempelajarinya. Jadi kalau misalkan pada saat pertama kali jaringan itu dibuat ya, pada saat pertama cari jaringan yang dia berada di layer 2, pertama kali dibuat, nah switch itu akan melakukan pencatatan MAC address yang semua MAC address yang terhubung ke dirinya itu akan dicatat di database ARP tadi. Kemudian switch layer 2. Jadi switch itu kalau kita mengacu kepada konsep OSI layer tadi ya, itu ada switch yang berada di layer 2, kemudian ada switch yang berada di layer 3. Yang tadi yang di layer 2 adalah layer data link ya. Kemudian yang di layer 3 adalah layer network. Jadi memang switch ini ada yang di layer 2, ada yang di layer 3. Nah, perbedaannya apa ya? Perbedaannya terkait dengan fungsinya. Jadi kalau di layer 2 nanti fungsinya untuk apa? Kemudian switch yang berada di layer 3 juga fungsinya untuk apa? Itu tujuan penggunaannya itu berbeda-beda. Nah, kalau di layer 1 itu adalah hub ya. Itu yang harus diingat-ingat. Switch layer 2 beroperasi pada lapisan data link. Ya, tadi ya data link model Open System Interconnection atau OSI ya. Jenis switch satu ini bisa meneruskan suatu paket data dengan melakukan deteksi MAC pada alamat tujuan. Nah, itu tadi. Dia melakukan pencatatan alamat-alamat MAC atau alamat host yang terhubung ke dalam switch. Kemudian switch layer 2 juga bisa mengerjakan fungsi bridge. Fungsi bridge yang dimaksud berkaitan dengan segmentasi LAN. Jadi dia juga bisa melakukan bridging ya, misalkan hanya meneruskan jaringan saja, tapi dia difungsikan juga di layer 2. Kemudian ada ini tadi ya, ini contoh perangkat switch dari Cisco ya. Cisco serinya berapa? Karena di Cisco itu macam-macam ya serinya. Nanti bisa dicek macam-macam switch layer 2. Sebenarnya enggak hanya Cisco, ada banyak vendor atau banyak merek perangkat, ada Mikrotik, ada Aliat, ada HP, ada Juniper. Banyak sekali produk-produk yang memproduksi switch layer 2. Kalau hub mungkin ya ada TP-Link, ada apalagi ya, D-Link. Mungkin D-Link juga mengeluarkan produk yang berada di layer 2 ya. Makanya kita kalau misalkan mau melakukan pembelian switch, kita lihat dulu itu switch-nya berada di layer berapa. Entah itu switch hub, atau switch layer 2, atau switch layer 3. Kemudian switch layer 3, ini switch layer 3 ya. Nah ini adalah logonya. Logonya itu maksudnya kalau kita membuat sebuah network design ya. Network design itu ada
icon-icon yang menunjukkan si perangkat itu. Nah, ini contohnya adalah switch layer 3 itu lambangnya seperti ini. Kalau kita lihat network design menggunakan logo ini atau icon ini, oh itu berarti switch layer 3 gitu. Nah, kalau switch itu logonya juga berbeda, coba. Icon switch layer 2. Oh, ini udah kelihatan ya? Masih di presentasi, Pak. Oh, masih. Nah, ini untuk icon switch layer 2 ya. Switch layer 2 adalah panahnya 2 keluar-keluar. Ini switch layer 2. Nah, kemudian ini tadi yang hub tadi ya. Kok yang hub. Ini yang switch layer 3 atau multi layer switch ya. Ini panahnya keluar semua ini. Ini sama juga. Nah, ini lebih ada 4 ini. Ini hub itu yang panahnya 1. Ini hub. Kemudian switch itu yang panahnya 2 ya. Putus-putus. Kemudian router itu yang bulat, kemudian ada yang panah keluar, ada yang panah ke dalam. Itu icon-icon yang biasa dipakai atau digunakan untuk network design. Kemudian switch layer 3 dapat dijumpai pada network layer lapisan OSI atau Open System Interconnection ya. Jadi dia berada pada network layer atau layer 3. Variasi switch ini bisa digunakan untuk melanjutkan paket data dengan memakai IP address pada perangkat tertentu. Jadi karena dia berbasis pada layer 3 atau layer network, maka dia basisnya adalah IP address. Tuh. Atau dia bisa menjalankan fungsi routing. Jadi switch ini juga sering disebut sebagai switch multi-layer atau multi-layer switch ya. Atau switch routing. Jadi dia bisa menjalankan 2 fungsi sekaligus. Jadi fungsi switching, kemudian juga fungsi routing. Hanya saja peruntukannya enggak terlalu sedalam atau kompleks kalau kita menggunakan full yang perangkat router. Kemudian switch layer 3 bekerja dengan kemampuan fast forwarding via hardware. Nantinya IP forwarding dapat melibatkan rute lookup, pengurangan hitungan time to live, serta penghitungan ulang checksum. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk fast forwarding ya. Nah, ini contoh untuk switch layer 3. Jadi biasanya kita secara fisik antara switch layer 3 dan layer 2 itu secara fisik itu tampilannya switch layer 3 itu lebih panjang ya. Seperti server itu bentuknya, untuk panjangnya. Ya nggak sepanjang server sih. Tapi mungkin kalau ke belakang atau panjangnya ke belakang itu bisa saja 2 kali lipat dari switch layer 2 itu. Jadi dia lebih panjang dan lebih besar. Switch layer. Kemudian jumlah potnya, kalau jumlah pot itu nggak bisa menjadi acuan ya. Karena bisa juga switch layer 2 jumlah potnya juga ada yang banyak, ada yang 24, ada yang 48. Switch layer 3 juga ada yang 24, ada juga yang 48 itu sama. Tapi kita bisa lihat secara tampilan fisiknya itu berbeda. Kemudian untuk memastikan kita juga bisa cek di spesifikasinya. Nah, kalau di perangkat Cisco itu umumnya yang seri-seri layer 2 itu dimulai dari seri 2 di depannya. Misalkan Cisco 2960, nah itu berarti dia layer 2. Kalau yang Cisco 3560 berarti dia layer 3. Dimulai dari penomoran, itu nomor serinya. Nah, kemudian kita masuk ke
Virtual Local Area Network atau biasa kita sebut sebagai VLAN atau Virtual LAN. Nah, Virtual LAN itu adalah merupakan suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logik ke dalam beberapa jalur yang berbeda, tapi tetap melewati perangkat penghubung atau konsentrator yang sama. VLAN tidak memiliki keterbatasan pada kondisi fisik jaringan seperti pada LAN. VLAN dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus melihat kondisi perangkat. Jadi kalau kita lihat ya di gambar ini, nah ini kita mempunyai banyak switch ya, switch. Nah kalau kita panahnya keluar ini berarti dia switch layer 2 ya. Kemudian switch ini terhubung ke beberapa host ya. Di sini ada grup 2, dan grup 1 ya. Di grouping di sini. Nah, kalau kita cermati di situ ada lingkarannya ya, yang di grup 1 kemudian ada di grup 2. Nah, padahal dia terhubung ke berbeda switch. Berbeda switch. Misalkan ini kalau kita nomori misalkan di paling kiri ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, switch di grup 2 ini terhubung ke switch 1, ke switch 2, dan ke switch 4. Sementara yang di grup 1 itu terhubung ke switch 2 dan switch 3. Dia berada di kalau kita melihat, kita cermati ya, ini jaringannya itu tidak terbatas pada kondisi geografis ya, atau kondisi ruang ya di sini ya. Dia bisa terhubung ke semua switch, tapi dia berada di grup yang berbeda-beda. Nah, ini di grup 2, ini di grup 1. Nah, kalau kita biasa menggunakan hub, biasa kan kita membuat jaringannya nggak bisa seperti ini. Kalau seperti ini semuanya pasti terjadi looping. Kacau jaringannya, nggak bisa dipakai. Nah, karena ada teknologi virtual LAN ini, kita bisa membangun sebuah jaringan tanpa kita harus peduli masalah kondisi fisik atau kondisi geografis. Jadi kita bisa memasukkan host atau komputer sesuai dengan keinginan kita mau di grouping, misalkan grupnya macam-macam ya. Ya kalau di kampus itu ada grup mahasiswa, ada grup dosen, ada grup grup lab, grup karyawan, dan lain-lain. Nah, fungsi dari penggunaan grouping itu yang tidak terbatas pada kondisi geografis itu ya fungsinya adalah tergantung dari kebutuhan tadi. Nah, nantinya bisa kita menerapkan firewall juga di situ, kemudian menerapkan QoS juga di situ, tergantung dari groupingnya. Nah, kalau kita harus membuat jaringan dengan segmentasi seperti itu, padahal kondisi geografisnya berbeda-beda atau letaknya fisiknya itu berbeda-beda. Nah, kita satu-satunya cara ya kita menggunakan virtual LAN ini untuk memudahkan ya. Walaupun sebenarnya kalau kita menggunakan jaringan fisik secara tradisional ya, yang satu switch itu seperti pohon itu terhubung terhubung seperti akar pohon itu ya. Nah, itu kita akan kesulitan nanti misalkan di sini ada yang mau di grup, satu grup, kita harus narik perangkat dari switch 1 ini. Nah, dari switch 1 harus ditarik ke sini. Padahal ini mungkin kalau secara fisik bisa jadi ini berbeda gedung ya. Kita harus tarik dari sini, nggak bisa lewat switch yang existing yang di situ gitu. Nah, makanya kita harus menggunakan virtual LAN. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Belum ya? Belum, Pak. Ya, kita break dulu ya. Udah jam 6. Ini kayaknya adanya mundur ya. Salat maghribnya. Ya, paling. Ya, kita break dulu, nanti kita kembali setelah ibadah salat maghrib ya. Baik, Pak.
Tes. Sudah pada bergabung? Tes. Suara jelas? Aman, Pak. 12, Pak. Ya, kita lanjut ya. Tadi kita sudah masuk ke virtual local area network atau virtualan. Yang kita bisa mengkonfigurasi atau men-setting host itu berada dalam satu VLAN atau berada dalam satu network walaupun itu berbeda lokasi switch-nya atau tidak memiliki keterbatasan pada kondisi fisik jaringan seperti pada LAN.
Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi perbedaan ya antara tradisional LAN segmentation dan virtual LAN segmentation. Bahwa pada saat kita menggunakan jaringan yang berbasis tradisional LAN, nah itu misalkan di sini ada router ya. Router kemudian kalau kita ingin membangun sebuah jaringan, misalkan ini contohnya adalah dalam satu gedung mempunyai 3 lantai, itu kita harus menarik kabel mulai dari LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 itu kabel sendiri-sendiri yang terhubung ke dalam konsentrator atau ke dalam share hub kalau di sini. Nah, ini yang tradisional LAN segmentation. Kemudian kalau kita menggunakan konsep virtual LAN atau virtual LAN segmentation, nah ini kita tidak terbatas pada kondisi fisik atau kondisi geografis ya. Floor 1, floor 2, floor 3. Tetapi misalnya dari router itu terhubung ke banyak switch, ini ada L2 switch, L2 switch, L2 switch. Nah, itu kita bisa melakukan segmentasi jaringan berdasarkan nomor VLAN-nya. Atau di sini misalkan ada VLAN 1 itu terhubung ke lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kemudian VLAN 2 juga sama, dia terhubung ke lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. VLAN 3 juga sama, VLAN lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dan ini bisa dibuat berada dalam satu jaringan yang berbeda-beda. Misalkan kalau kita ibaratkan ini di kantor, ada di sini misalkan VLAN 1 itu adalah untuk PC-nya sales, kemudian VLAN 2 untuk PC-nya support misalkan, kemudian VLAN 3 untuk PC-nya manajemen misalkan seperti itu. Jadi ini tidak terbatas pada kondisi fisik. Nah, itu kelebihan dari kalau kita menggunakan virtual LAN. Kemudian VLAN mempunyai fleksibilitas dalam pengaturan jaringan dan memberikan kemudahan untuk administrator jaringan dalam membagi jaringannya sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya, serta memperhatikan keamanan jaringan yang dibutuhkan. VLAN memberikan kemungkinan ke beberapa jaringan IP dan subnet atau jaringan-jaringan kecil berada dalam jaringan switch-switch yang sama. Jadi switch-nya bisa switch-nya sama atau bisa juga switch-nya berbeda-beda, asalkan itu switch layer 2, kita bisa menerapkan konsep virtual LAN. Kemudian supaya komputer dapat melakukan komunikasi dengan VLAN yang sama, maka setiap komputer harus mempunyai sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Nah, misalkan maksudnya adalah, misalkan ini walaupun ini berbeda lantai ya, kalau dia mempunyai VLAN yang sama, kemudian berada dalam segmen network yang sama, dia akan tetap saling terhubung atau berada dalam satu segmen network. Kemudian VLAN dikelompokkan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengelompokkannya, baik itu menggunakan MAC address, port, dan lain sebagainya. Kemudian semua informasi yang terdiri pengalamatan atau penandaan suatu VLAN atau biasa disebut dengan VLAN tag atau tagging itu disimpan di dalam suatu database. Jika penandanya berdasarkan port yang digunakan, maka database akan mengindikasi port-port yang digunakan oleh VLAN. Di VLAN-nya itu bisa akseskan ke port yang mana misalkan. Untuk mengaturnya maka biasanya digunakan suatu alat untuk dapat diatur yang disebut sebagai switch. Jadi kalau kita mau mengatur karena kalau VLAN itu kan membutuhkan nomor ya, nomor VLAN. Nah, itu kita bisa melakukan konfigurasinya dengan kita masuk ke perangkat tersebut. Jadi perangkatnya itu umumnya itu pasti bisa diakses baik dari kita akses via SSH atau telnet atau kita juga bisa akses via web. Jadi tergantung dari tergantung dari perangkatnya masing-masing. Switch atau bridge
inilah yang memiliki tanggung jawab untuk menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan seluruh switch mempunyai informasi yang sama. Jadi misalnya kita mempunyai 5 switch yang berada dalam satu gedung ya, yang tadi contohnya. Nah, antara switch 1 dan switch 5 itu pasti informasi nomor VLAN-nya juga sama gitu. Switch akan menentukan kemana data atau informasi akan diteruskan dan sebagainya. Jadi hanya misalkan hanya antar nomor VLAN yang sama itu dia akan meneruskan ke alamat yang dituju. Atau dapat juga menggunakan suatu software pengalamatan atau bridging software yang memiliki fungsi untuk mencatat atau menandai suatu VLAN ya tadi ya yang kita bisa akses. Workstation yang ada dalamnya untuk menghubungkan antar VLAN yang membutuhkan router. Jadi kalau di tadi misalkan kita mempunyai banyak switch dan sudah kita bagi-bagi menjadi segmentasi-segmentasi network yang berbeda-beda tadi ya. Nah itu bagaimana kalau misalkan antar segmen network atau antar VLAN itu ingin berkomunikasi. Nah itu kita tetap membutuhkan router karena balik lagi ke awal ya bahwa yang bisa menghubungkan dua network yang berbeda itu hanyalah router. Nah, kemudian apa manfaat VLAN? Yang pertama adalah dari sisi keamanannya. Kemudian kelompok yang mempunyai data sensitif itu dipisahkan dari jaringan ya untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran informasi atau data yang rahasia. Jadi misalkan kita punya segmentasi network yang kritikal ya atau yang sensitif. Nah, itu kita bisa saja menerapkan konsep VLAN dan jaringan yang berada dalam VLAN tersebut tidak dikoneksikan ke internet atau tidak dihubungkan ke segmentasi jaringan yang lain. Kemudian VLAN dapat membatasi pengguna yang dapat mengakses suatu data untuk informasi sehingga VLAN dapat mengurangi kemungkinan terjadi penyalahgunaan terhadap hak aksesnya. Itu sama aja ya. Bermirip dengan yang masalah data sensitif tadi. Kita bisa mengelompokkan menjadi segmentasi network yang berbeda walaupun itu secara kondisi fisiknya juga sama. Kemudian pengurangan dari segi biaya dalam jaringan yang menggunakan VLAN, Anda dapat membuat jaringan dengan privat walaupun tidak sedang berada di dekat jaringan utama ya tadi ya. Dengan konsep misalkan itu 3 lantai, sebuah gedung dengan 3 lantai, kita bisa menyambungkan jaringan misalnya dari lantai 3 ke lantai 1, PC dari lantai 3 ke lantai 1, kita jadikan satu network. Walaupun itu kita tidak harus mengambil dari lantai 1 tadi. Hal tersebut tentunya dapat meminimalkan biaya untuk yang dibutuhkan untuk menarik kabelan ke lokasi yang baru ya tadi ya. Daripada kita menarik kabel direct ke lantai 3 operator atau switch yang berada di lantai 3 tersebut sehingga kita bisa mengurangi dari sisi biayanya. Kemudian kinerjanya lebih baik ya tadi ya. Kalau switch itu dia bisa langsung mengenali dengan database ARP tadi. Jadi dia akan kalau di sini VLAN mampu membagi layer 2 jaringan menjadi beberapa kelompok kerja logis atau broadcast domain untuk mengurangi lalu lintas yang tidak perlu pada jaringan dan membuat kinerja menjadi lebih meningkat. Jadi, kemudian mengecilkan collision domain. Jadi VLAN dapat membagi jaringan sehingga dapat mengurangi jumlah perangkat dalam ini collision domain dan broadcast domain maksudnya. Nah, jadi bisa dibagi-bagi ya. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan hub itu pasti dia berada dalam collision dan domain yang broadcast domain yang besar. Makanya kalau kita bisa menerapkan konsep VLAN, maka kita bisa mengurangi misalnya terjadi gangguan itu hanya akan yang berada dalam satu VLAN, misalnya di collision domain 1. Jadi collision domain 2 ini tidak akan ikut terganggu. Gitu. Kemudian interVLAN. InterVLAN routing merupakan proses memforward lalu lintas
dari satu jaringan VLAN ke VLAN lain, atau dengan kata lain menghubungkan host-host yang berada pada VLAN yang berbeda. Komputer dalam sebuah VLAN tidak dapat terhubung dengan komputer lain yang berbeda VLAN karena berada pada broadcast domain yang berbeda. Untuk menghubungkan VLAN tersebut dibutuhkan perangkat layer 3 baik itu router atau switch layer 3 ya. Jadi karena dia sudah VLAN itu juga bisa kita asumsikan seperti LAN ya, seperti jaringan LAN dengan satu network yang utuh. Ya, jadi bisa kita ibaratkan seperti itu. Jadi kalau kita mau menghubungkan VLAN-VLAN tersebut, misalkan kita nomori dari VLAN 1 sampai VLAN 10, berarti ada 10 network ya. Nah, kalau masih berada dalam lingkaran satu jaringan switching tersebut, dia nggak akan bisa terkoneksi antar VLAN-nya. Nah, makanya kita menggunakan konsep yang namanya inter VLAN routing untuk menghubungkan 10 VLAN tersebut agar tetap bisa saling berkomunikasi. Nah, alatnya itu adalah yang berada dalam layer 3 atau layer network, yaitu adalah router dan atau switch layer 3 atau multi layer switch. Nah, kemudian persyaratan router yang dipakai untuk routing VLAN adalah router tersebut harus bisa dibuat trunking ke switch. Kemudian oleh karena itu router yang digunakan untuk inter VLAN memiliki interface fast Ethernet. Nah, itu kalau interface-nya ya tergantung dari kebutuhan aja. Selain itu, iOS untuk router tersebut juga harus mendukung trunking ya, sama ya ini ya. Router yang akan kita gunakan untuk menghubungkan dua VLAN yang berbeda. Nah, itu harus memiliki atau harus support VLAN support trunk atau support port trunking namanya. Atau kalau di IEEE itu adalah protokol 802.1 key atau .1 key. Nah, ini kalau kita lihat di di deskripsi atau di gambar di samping. Misalkan ini PC1 dan PC2 ini berada dalam segmentasi network yang berbeda ya. Ini di sini adalah IP block 10.1.1.10, kemudian yang di PC2 itu berada di network 192.168.0.10. Nah, ini kelihatan ini sudah berada dalam segmen network yang berbeda untuk IP-nya. Kemudian kita lihat nomor VLAN-nya, kalau misalkan yang terhubung ke port gigabit Ethernet 02 ini adalah VLAN 10. Kemudian yang terhubung ke gigabit Ethernet 03 adalah VLAN 20. Nah, ini kan otomatis dia berada dalam network yang berbeda. Nah, bagaimana kalau misalkan PC1 itu ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan PC2? Nah, kita membutuhkan yang namanya interVLAN atau port trunking tadi antara router dan juga switch. Nah, di sini misalkan kabel yang terhubung dari router ke switch itu menggunakan port gigabit Ethernet 00 di sini ya. Nah, si switch ini akan melewatkan VLAN 10 dan VLAN 20 itu ke router. Dan di router ini dia akan membuat sebuah interface virtual atau interface virtual yang merepresentasikan VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi ini digunakan sebagai gateway untuk PC. Jadi kalau kita lihat di sini di PC1 itu gateway-nya adalah 10.1.1.1. Kemudian di VLAN 10 ini IP interface-nya di VLAN 10, interface VLAN 10 itu adalah 10.1.1.1 sama ya. Ini jadi sebagai gateway. Kemudian di interface VLAN 20 di router itu adalah IP-nya 192.168.0.1. Nah, ini digunakan sebagai gateway untuk PC2. Nah, di sini router akan langsung bisa menghubungkan antara PC1 dan PC2. Jadi walaupun ini terhubung langsung ke switch ya, untuk mau saling berkomunikasi dia harus melewati router.
Gitu. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Untuk labnya sendiri Tilan di minggu depan. Minggu depan, nah ini waktunya nggak cukup kalau untuk lab. Ini kayaknya minggu depan juga minggu terakhir ya kita pertemuan ya. Ini udah pertemuan ke-14 ya. Jadi tinggal minggu depan itu saya pengennya hari ini itu kita selesai untuk teori switching, tapi karena waktunya juga nggak cukup. Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum saya cukupkan? Mungkin Mbak Gista mau tanya-tanya tugas gimana ya? Ya silakan. Ya dibantu Mas Fajar atau siapa yang udah. Oh iya, untuk tugas tak ini ya. Saya cek ini di e-learning itu masih baru 2 orang yang submit. Ini baru 2 orang. Jadi silakan yang belum submit ini masih ada 4 hari. Jadi ini ya apa ya? Biarkan bantu saya untuk bisa memberikan nilai yang bagus. Itu ya, saya nggak mau memberikan nilai yang jelek. Ya. Tapi kalau pengen nilai yang bagus ya saya tolong dibantu. Dibantunya ya semua tugas yang saya sampaikan ya harus dikerjakan. Tuh. Walaupun terlambat saya tetap akan lebih masih menghargai lah, tetap dikerjakan. Tapi kalau nggak mengerjakan ya berarti nggak membantu saya. Jadi paling nggak terlambat nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa lah. Yang terlambat silakan bisa dikirim via email. Tapi terlambatnya jangan setelah UAS Mas Reza. Kalau nilainya udah saya kirimkan ya mau ini ya jadi nggak ada gunanya. Tapi tolong buat saya mudah untuk memberikan nilai A itu loh, jadi kan enak. Kalau mau memberikan D itu aduh rasanya itu ya sakit. Saya juga nggak tega. Gitu. Itu ya teman-teman, ini sudah waktunya sudah habis. Kita lanjutkan minggu depan ya. Mungkin di minggu depan agak on time lagi ya. Karena tadi kita istirahat sudah 6:30 lebih tadi baru mulai. Jadi makanya ini enggak selesai untuk materi freelance. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian ya untuk materi di malam hari ini. Sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.